buat batik? Sudah pernah? Lagi menenun batik, kayak menenun kain, sudah pernah belum? Sudah pernah atau belum? Secara ini aja, Bu, apa namanya? Nonton di YouTube atau ngeliat video aja. Oh iya. Nah, malam ini juga kalian belum bisa lihat langsung ya. Lihat di video yang Ibu mau tayangkan. Kalau kalian karena belum bisa luring, jadi Ibu tayangkan saja melalui video. Oke. Kelihatan nggak sepadanya Ibu? Kelihatan, Bu. Sebentar, ini jaringan apa gimana? Sebentar ya. Nah, oke, sudah. Tolong kalian kalau ini apa namanya di screenshot pelaporannya jangan lupa ya. Jangan sampai ada yang kelupaan. Terus kalau mau screenshot itu yang ada wajahnya kalian. Kalau misalnya mau dilaporkan kalau pakai wajahnya orang lain kan bingung nanti yang mau timonefnya. Ya kan? Nah, untuk kegiatan kebinekaan 5 kita ini kita mau membahas tentang karya seni pembuatan sarung donggala. Nah, sarung donggala itu apa? Nah, sarung donggala itu adalah hasil kain tenunan sutra di daerah pesisir Kabupaten Donggala. Nah, sarung donggala merupakan tradisi menenun masyarakat sekitar Donggala atau biasa disebut Buya Sabe atau dalam bahasa Kaili yang sudah diwariskan turun-temurun. Nah, kalian sudah tahu kan yang Ibu sudah bilang di pertemuan apa tuh yang membicarakan tentang daerah. Donggala itu adalah salah satu kabupaten yang ada di Kota Palu, yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, itu berdekatan jarak antara Kota Palu dengan Donggala itu kurang lebih berapa jam, Haikal? 1 ya? Mana ini Haikal yang asli orang Palu. Nah, tapi untuk produksi sarung donggala ini sudah ada di Kota Palu. Jadi sudah ada tempat produksinya itu tepatnya di Jalan Mangga. Jadi di situ ada tempat produksinya sarung donggala di Palu Barat. Jalan Mangga itu Palu Barat. Nah, rencana Ibu mau ajak kalian ke sana, tapi nggak jadi. Kemudian bagaimana langkah-langkah pembuatan sarung donggala? Nah, langkah-langkah pembuatan sarung donggala yang pertama itu adalah pemesanan bahan mentah seperti benang putih dari luar Kota Palu. Nah, ini bentuknya seperti ini benang putih yang jadi awalnya itu benangnya ini kan masih putih, ya kan? Mereka pesan dari luar Kota Palu.
Kemudian, nah setelah bahannya sudah sampai, kemudian melakukan proses pewarnaan pada benang putih sesuai kebutuhan. Jadi diwarnai benangnya, kemudian selanjutnya dikeringkan. Nah, proses pewarnaan benang putih menggunakan 2 cara, yaitu pertama menggunakan zat kimia atau biasa kalau kalian lihat itu di apa Wantex itu kan. Nah, kemudian dan juga bahan-bahan dari alam. Kemudian untuk proses pewarnaan memakai zat kimia biasanya menggunakan bubuk pewarna seperti Wenter atau Wantex. Sedangkan untuk pewarnaan menggunakan bahan-bahan dari alam biasanya menggunakan kunyit atau warna kuning dan daun kayu jati untuk warna abu-abu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini yang zat kimianya ini ada Wantex. Kemudian ini ada bahan-bahan dari alam. Wow, ini ya. Produksinya masih rumahan sekali. Terus kemudian setelah direndam pakai zat pewarna itu kan, selanjutnya dikeringkan. Benang yang sudah terwarna itu akan ditaruh alat close dengan tujuan membuat gulungan. Nah, ini nanti ada videonya bagaimana caranya. Kemudian alat close itu terbagi menjadi 2, yaitu menggunakan mesin dinamo dan manual. Jadi ada yang sudah pakai mesin, dan ada manual itu. Kalau kalian biasa lihat di YouTube ada mesinnya itu yang dibikin-bikin nah kayak gitu sebenarnya, sama aja sebenarnya toh. Kemudian nah ini ada alat close manualnya. Ini alat close manualnya. Kemudian ini yang alat close bertenaga mesin. Nah, itu benangnya itu ditaruh di sini. Nanti ada videonya juga, nanti kalian lihat. Nah, ini yang manual ya. Beda ya. Kemudian selanjutnya, nah setelah sudah menjadi gulungan, gulungan tersebut ditaruh di mesin skir dengan tujuan membuat benang siap tenun. Ini kan ada apa namanya ini ya, Ibu juga kurang mengerti ini. Cuman kalau misalnya kita lihat itu ditarik-tarik kayak gini toh, nanti benang-benangnya menyatu. Ibu juga belum lihat langsung ini. Kemudian, nah setelah menjadi benang, benang tersebut siap ditaruh di mesin. Nah ini kayaknya ini kain, ini apa namanya, gulungan-gulungannya ini, sehingga nanti jadi kainnya bentuknya seperti ini. Nah, hasilnya nanti kayak gini ya hasilnya ini. Ini yang sudah jadi. Sudah jadi. Nah, ini proses pembuatannya cukup lama. Proses pembuatannya itu bisa sampai satu motif itu bisa sampai 1 sampai 2 bulan. Jadi cukup lama ya proses pembuatannya. Kemudian, nah ini ada motif-motifnya ini. Ini sarung donggala, motif-motifnya seperti ini. Beda ya sama yang di Jawa. Batik-batik kayak gitu. Kemudian, nah ini motifnya, motif-motif sarung donggala. Nah, biasanya sarung donggala ini dipakai kalau misalnya untuk orang Kaili itu dipakai dalam kegiatan-kegiatan adat. Jadi kalau misalnya dalam kegiatan-kegiatan adat mereka pasti pakai sarung donggala, bukan begitu Haikal? Kayak orang-orang tua gitu pasti pakai sarung donggala, ya kan? Iya, Ibu. Setahunya Ibu begitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk apa? Kurang lebih untuk pembuatannya ini seperti ini. Kalau misalnya Ibu gambarkan. Nah, sekarang kita sama-sama nonton bagaimana sih cara pembuatan sarung donggala itu dalam bentuk video. Ibu sudah ketemu ini, ada video yang bagus yang direkam. Ibu juga cuma mengambil di YouTube ini. Tapi video benar-benar bagaimana proses pembuatan sarung donggala itu. Nah, kita tonton sama-sama ya. Ibu juga sudah punya sih, jadi Ibu ada kain donggala tapi belum pernah turun langsung melihat bagaimana proses pembuatan kainnya. Makanya kita sama-sama nonton di sini ya. Kebinekaan 5, pembuatan sarung donggala.
Kelihatan nggak ini, Dek? Kelihatan? Belum muncul, Bu. Oke, ini nih. Nah, ini kain tenun khas suku Kaili. Halo Ibu Vivi, Assalamualaikum Bu Vivi. Assalamualaikum Ibu. Ibu dari tadi kita panggil-panggil, Bu. Nggak tahu kenapa tertutup. Dari tadi saya teriak-teriak. Oh, Mungkin makanya saya masuk ke masuk ke HP yang satu. Nggak tahu kenapa, nggak masuk. jaringan mungkin Ibu. Tidak, saya kan di Sigi, mati-mati lampu. Oh, Di rumahku di sini mati-mati lampu. Nggak tahu sudah sekitar 1 minggu. Jam-jam 8 pasti, mulai dari 6:30 dia sudah mati. Sampai jam berapa? mati-mati Oke, lampu Bu. Ibu ya. Oke, sering mati lampu saya untuk wilayah Sigi. Nggak, kalau Palu tidak. Saya telepon orang tidak. Ya Dina, silakan Dina lanjut. Oke Bu, ini mau nonton bagaimana sih cara pembuatan sarung donggala ini. Jadi kita nonton sama-sama ya. Nah, ini yang diliput langsung oleh Trans 7 ini. Pakaian adat yang dikenakan saat ritual Bulafang Pongkeo, sarung tenun donggala. Sarung ini menjadi pakaian wajib saat ada acara adat Tidak ada atau videonya, acara Bu. besar suku Kaili. Kedengaran nggak? Mohon maaf, Saat pengrajin kain tenun masih share screen PPT-nya Ibu. Suara apa itu? Masih share screen PPT-nya Ibu. Iya, tidak kelihatan videonya, Bu. Oh, atau Ibu buka YouTube aja ya? YouTube bisa nggak sih? Iya, kalau di sini kayaknya sebentar, Ibu stop share. Kita nonton di YouTube bisa nggak sih itu? Coba Ibu, coba. Biasa bisa juga, bisa tidak. Coba saja. Iya, oke. Sebentar. Kalau di sini kayaknya mati-mati ya. Sebentar ya. Iya. Jangan papi saja. Terserah papi. Kami perlu komunikasi baik, jangan baperan. Oke, sebentar masih loading, Dek. Di asrama itu nanti Apa Endang? di asramanya itu nanti tersedia alat medisnya lengkap ya, Bu ya? Oh ya, tenang aja. Aman pokoknya. Kenapa kau sakit, Endang? Hah? Ini Bu, saya ada ini apa itu namanya? Tunggu. Ini Apa? hemofobia, Bu. Apa tuh? Pakai bahasa Indonesia, Ibu bukan anak Apaan kedokteran. tuh? Apaan tuh? Fobia darah, Ibu. Oh, Artinya? Ya fobia, takut sama darah. Jadi kalau misalnya saya Enggak maksud oh takut fobia takut sama darah, Ibu. Ya Allah. enggak maksudnya Ibu apanya yang kau takutkan di darah? nggak tahu, Ibu, mungkin trauma. Soalnya Nggak, kalau walaupun maksudnya- darah Endang, apakah misalkan darah ikan? darah manusia. Ya, Kalau itu tidak, kan obat darah di sana kecuali orang haid. ya pokoknya kalau darah ikan itu tidak, Bu. Cuman kalau misalnya udah mulai ke ayam, sapi, pokoknya nggak pernah ngeliat pemotongan kayak gitu. Oh iya, ibu juga enggak bisa. Misalnya Berarti kau tidak bisa dibawa ke medan perang, Endang. bisa, Bu, untuk belakang untuk Yang ada pingsan duluan sebelum berperang, Endang ini. Iya, pincang duluan, lari duluan dia melihat darah. Sedangkan ibu juga begitu sih sebenarnya.
Kalau ngeliat darah bukan langsung lari, Bu, langsung ini drop langsung. Oh, serius? Iya. Apa yang Endang rasakan kalau lihat darah? Langsung keringat dingin, mual, pokoknya maunya tidur. Pernah tangan saya Endang, sedikit, Bu. bagaimana kau nanti melahirkan istrimu, nak? Persiapkan dirimu, batinmu itu. Bagaimana caranya? Lucu. Nanti kan nunggu di luar. Aduh, lucu kau Endang, ya Allah, Endang. Jauh itu nak dari rumah jauh dari rumah sakit. Apa rumah sakitnya kita ada tondo di depan? Apakah malam berfungsi rumah sakit di Untat, Ibu Bu Vivi? Tidak, Ibu. Tapi di apa namanya sudah disiapkan dokter kan, Bu. Sudah ada dokter, dosen kedokteran, ya, ada panitia penerimaan mahasiswa pertukaran itu ada dokter, jadi nanti bisa Endang bilang di situ. Tapi ada juga satpamnya di situ. Kayaknya kalau cuma fobia itu kan nanti pada saat lihat darah toh baru kamu ini. Nah kalau misalnya kamu nggak terlalu masalah sih menurut Ibu. Kan di asrama juga emang siapa sih yang mau bawa darah ya kan? Nggak lah, cuman kalau misalnya kenapa-kenapa, tapi jangan sampai ada tim medis, Ibu. Ya, alhamdulillah itu saja, Dinda. Yang penting tidak bermasalah orang sakit. Makanya saya bilang siapa yang sakit, gitu. Iya. Bisa, Dinda, di-share tadi itu video? Iya, ini Ibu masih login. Kayaknya ini jaringan. Padahal saya sudah pakai WiFi. Haikal, boleh dibantu, Haikal. Ibu kirim linknya, Haikal. Atau siapa nih, Ibu kirim linknya saja deh di grup ya. Boleh. Sudah bisa jadi co-host ini, Bu. Saya sudah atur. Sudah bisa? Iya. Oke, sudah Ibu kirim. Kalian sudah ada yang packing? Sudah, Bu. Mantap. Berarti Dikeluarkan lagi, Bu. Jangan dipotong, dikeluarkan kembali. nggak usah dibongkar, nanti pusing lagi mau packing, tinggal tunggu tiket aja toh. Kalian sudah semester berapa sebenarnya, anak-anak? 5, Ibu. 5, Bu. 5, Bu. Berarti kalau kalian selesai di sini ada kayaknya pernikahan antara universitas. Akan terjadi pernikahan antar universitas. Cinlok itu ya, Bu? Cinlok. Banyak kalian di seluruh perguruan tinggi se-Indonesia. Semoga saja, Bu, ketemu jodoh di sana. Ya, cuma di sini, ya bukan ya jodoh yang dari fakultas universitas apakah, atau bisa jadi Universitas Tadulako kah? Betul. Tapi banyak loh, Bu. Ada banyak yang cinlok. Dulu mahasiswa Permata juga ada yang begitu. Malah yang mahasiswanya kan dari luar yang ke sini. Mahasiswanya nggak mau pulang. Aduh, bahaya ini. Sama dengan kemarin dari Vietnam itu, Dinda. Ada yang menikah, ada yang pacaran dengan bahasa Indonesia, siapa itu? Nah, Saya makanya saya pernah ajar dan menikah kayaknya kok tidak salah. Rampalopo 1 dengan Vietnam 1. Muhammad Metua mau ketemu jodoh di Palu? Tapi luar biasa antusiasnya mahasiswa, Ibu.
150 orang sekarang yang mau ke Untat. Luar biasa. Haikal sudah, Haikal? Mana Haikal? Belum jadi host, Bu. Sudah. Belum jadi host. Oh ya, oke. Oh, tunggu. Nggak apa-apa, yang sudah packing nggak usah dibongkar. Nanti pusing lagi pada saat tiket masuk, besok harus berangkat kan pusing lagi. Nggak ada suaranya Haikal, nak? Kenapa nggak ada suaranya ya? Coba Haikal, nak. Tuan. Nggak ada suaranya, nak. Tunggu. Ini HP atau laptop ini? HP, Bu, HP. Oh, HP. Kedengaran suaranya, Bu? Belum. Nanti Haikal jatuh cinta sama mahasiswa dari luar. Haikal, sudah ada kau jatuh hati di sini, Haikal? Belum bertemu. Kan Haikal mentor. Pasti suka ketemu di Facebook, di grup-grup. Sudah ada yang, oh iya jangan lupa, nanti kita follow-followan. Kedengaran Sudah ada suaranya, Bu? yang add ibu di IG, berarti kalian stalking ya. Buset. Ibu sudah saya simpan nomornya, tapi Ibu belum simpan, belum save back. Oh iya. Endang, kau tidak Endang, Ibu Eda dan Endang. Ibu Eda juga udah saya tambahkan ke ini kontak. Iya, nanti Ibu kontak tambahkan, lagi, Ibu kasih ngapain kontak? Coba ini, apa namanya, Ibu lihat sudah ada 2 orang mahasiswa yang follow di IG. Nama Instagram Ibu apa, Bu? Biar saya follow. Berarti yang 2 itu mereka stalking ya. Kedengaran suaranya? Oh, nggak kedengaran, Haikal. Kenapa ya? Kenapa enggak tahu kenapa deh. Saya ini parah sekali dari tadi teriak-teriak saya tadi, Bu Vivi. Astaga, makanya tadi saya panggil Ibu. Bateria saya itu tidak ada. Makanya saya tidak aktifkan mukaku. Coba yang bisa. Saya kirim di grup saja ya, linknya. Iya. Coba ada yang bisa, Ibu. Coba Ibu punya sudah bisa belum ya? Coba kirim di chat link Haikal, nak. Sudah, Bu, di grup linknya. Di grup chat sini enggak bisa Haikal, nak, di chat sini. Kayaknya jaringan. Ibu, saya bisa. Oh, bisa? Bisa. Oke, coba tunggu sebentar Ibu jadikan ini. Siapa? Aulia, Bu. Aulia. Oke.
Tenang aja kalau kalian sudah di sini. Kita nongki-nongki, tapi ini ya. Tapi ada Ibu Eda, nanti Ibu Eda diajak juga. Cuman Ibu Eda bagaimana ya, Bu? Kegiatan ini ya, Ibu, kegiatan makan-makan itu, Bu. Nanti kalian masak makanan khasnya kalian ya. Harus bisa. Nanti kita Ibu sama Ibu Eda mau icip-icip makanan khas Aceh, Cirebon, kemudian banyak dari Bengkulu. Wah, mantap. Sudah bisa? Kayaknya tidak bisa, tidak apa-apa. Kenapa nggak ada suaranya ya? Ini coba ada yang share, coba siapa tahu bisa. Saya pernah begini Bu, pernah saya begini juga saya dulu Bu Vivi. Saya SMS ke pusat kan, pusatnya Zoom. Ditanya begini, apa permasalahanmu? Jadi saya jawab, saya tidak bisa kedengaran suara di HP. Dia 1 bulan kemudian aktif sudah suaranya Zoomku. Tapi setelah itu menghilang kembali. Kenapa tidak bisa ya, Dek? Iya, enggak tahu kenapa ya. Itu Aulia coba. Nggak ada suaranya. Tapi di saya ada Bu suaranya. Oh gitu. Sama kita tidak ada sayangku. Bu, itu share-nya dari share ini langsung yang mana, Bu? Yang dokumen apa yang share, yang screen? Share screen. Yang teman saya punya dulu. Buka warung. Bu, coba saya yang share ya, Bu. Oh, di sini, Pol. Siapa? Saya kan Felix, Bu. lapangan bola. Oke. Kok tidak bisa? Nah, ini warung ini. Kalau bohong dosa. Ya, Felix, coba Felix nak. Coba Felix, siapa tahu Felix bisa nak. Coba Ada Bu, Felix. suaranya? Tiada juga. Tidak ada juga sayang. Kayaknya emang Zoom-nya lagi bermasalah apa gimana ya? Iya, saya pernah begitu. Saya kirim di Zoom. Suara Zoom saya tidak ada. Dibalas. Nah, sudah. Ini nih fams, pakaian adat yang dikenakan saat ritual Bulafa Mponggeo. Diulang Sarung deh. tenun Donggala. Sarung ini menjadi pakaian wajib saat ada Dikasih acara awal. adat atau acara besar suku. Diulang dari awal. Ini nih fams, Kenapa Ibu? Ada suaranya nggak Bu? Tadi ada, ini menghilang. Ada. Coba play. Coba play. Oke. Ini nih fams, pakaian adat yang dikenakan saat ritual Bulafa Mponggeo. Sarung tenun Donggala. Sarung ini menjadi pakaian wajib saat ada acara adat atau acara besar suku Kaili. Fams, pusat pengrajin kain tenun Donggala ada di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala. Kain tenun Donggala ini disebut juga Buya Sabe. Dulu wanita suku Kaili harus bisa menenun supaya bisa menikah loh. Proses pewarnaan adalah tahap awal sebelum menenun sarung Donggala. Caranya pewarna tekstil ditaruh pada kain bersih yang lembut, kemudian tuang air panas. Tuang deh larutan pewarna ke dalam wadah air yang lebih besar. Baru deh masukkan benang untuk diwarnai. Setelah rata, jemur benang sampai kering. Kalau sudah kering, benang dipintal agar lebih mudah ditenun. Prosesnya memang terlihat gampang, tapi kalau salah sedikit saja, benang tidak bisa ditenun. Benang yang telah dipintal lalu masuk ke proses tenun. Untuk menghasilkan beragam corak yang diinginkan, satu lembar kain Donggala yang bercorak rumit membutuhkan 1 hingga 2 bulan pengerjaan. Wah, lama juga ya. Oh iya, syarat untuk menenun, pengrajinnya juga harus memakai sarung tenun Donggala. Katanya sih agar terjalin kedekatan antara sarung dengan pembuatnya, sehingga sarung yang dihasilkan makin bagus. Corak atau motif sarung Donggala cukup beragam, fams. Kalau yang paling favorit sih, corak bomba, corak bunga ros, dan corak serong berdiri.
Tapi corak tenun Donggala rata-rata terinspirasi dari keindahan alam. Proses pembuatan sarung tenun ini cukup sulit dan memakan waktu lama. Wajar aja kalau harga sehelai kain tenun Donggala menjadi lebih mahal, sekitar 500.000 hingga 1 juta rupiah. Oke, kemudian Nur Hayati, kamu share ini. Ini ada jenis-jenis motif yang ada di batik bomba. Jadi batik bomba itu banyak motif-motifnya ya. Ini Ibu sudah kirim di grup. Jadi kalau mau cari yang kualitasnya bagus itu mahal ya, sampai 1 juta. Tapi ada juga yang di bawah, maksudnya harga mahasiswa juga 200-an ya Bu, ada ya Bu? Bu Eda, kemarin waktu punya saya itu pun kegiatan kampus, jadi dapat itu 100-an batik bomba. Ada? Ini share lagi, Bu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi warga Kota Palu khususnya dan Sulawesi Tengah pada umumnya, bahwa toko batik bomba yang ada saat sekarang telah menampilkan banyak motif, banyak warna, dan banyak gaya. Maka jangan lupa kunjungi toko kami untuk melihat dan membuktikan sendiri dan nikmati keindahan diri Anda memakai batik bomba. Tunggu apa lagi dan kapan lagi? Sekarang juga memakai batik bomba. Nah ini, jadi setiap warga yang mau datang ke Palu pasti pulangnya beli batik bomba sebagai oleh-oleh. Wah ini sudah. Kemudian ada proses pembuatannya yang benar-benar yang masih belum secanggih ini, jadi masih dalam skala rumahan. Ini ada Ibu, tolong ditampilkan Nuryati, ini masih dalam skala rumahan ya. Ini seperti kayak di rumah-rumah warga itu mereka membatik di tiap rumah gitu. Jadi bagus kan, UMKM gitu. Ini ada. Nah, di situ mereka jelaskan prosesnya juga seperti apa.
Nah, nah itu yang tadi Ibu bilang, ini benang yang sudah direndam pakai pewarna ya. Oh, dicampur, Bu. Dicampur minyak tanah. Iya, supaya warnanya mengkilat. Oh, gitu. Habis itu tinggal digulung di sana ya, jemur. Jadi ini mereka masih skala rumahan, bagus. Lagi Bu, jalan. Tiga kali. Sampai nggak luntur lagi Bu ya? Iya. Bisa diikat ulang ya. White, kasih white, kasih white, kasih white. Dan Jamie mana nuli na boni soting na. Iya, beda alas itu. Ambil sana, ambil sana. Bentar. Masukin. Ini mulai mengkilap-kilap ya. Coba dipercepat langsung wawancara. Ah, ini prosesnya mereka ya. Ini benang loh. Oh, dicampur, Bu. Dicampur minyak tanah. Iya. Supaya warnanya mengkilat. Oh, gitu. Habis itu tinggal digulung di sana ya, jemur.
Ibu siapa namanya, Bu? Sidrati. Mas Den? Ya. Nama lokasi sini Mas. Oh iya. Desanya apa? Itu Kecamatan. namanya Sudrati. Sidrati. Sudrati. Iya. Ini daerah mana namanya? Toale. Toale? Iya. Desa Toale? Desa Toale. Wilayahnya kecamatan? Kecamatan Benau Tengah ya. Bu, sudah berapa lama Ibu tenun seperti ini? Mulai dari SD kelas 2 SDN. Oh gitu ya? Iya. Jadi sekarang udah berapa puluh tahun Ibu? Sudah sampai kawin, sampai 2 anak sudah. Sudah lama, lebih 10 tahun sudah. Iya. Oh gitu. Alatnya Ibu yang buat sendiri atau dari mana? Iya, kebetulan Bapak yang tahu, Bapak yang bikin. English is Iya. my second language. As a vlogger, I deal with social Iya. media a lot, which is actually fun Iya, for me, dari but- nenek-nenek. Oh gitu. Bu, bisa kasih lihatin Bu prosesnya tadi Ibu ceritain awalnya dari beli benang, terus direndam, habis itu dimasak sampai dibuat. Iya. Kita ya, benang putih dulu, kita beli dulu benang putih, baru kita rendam ada setengah jam, baru kita taruh anunya warnanya, dicelup dulu jadi warna kayak tadi, warna merah, baru kita masak. Setelah dia nanti mendidih sudah, tidak lama lagi masak, baru kita campur air minyak tanah. Biar apa minyak tanah? Supaya warnanya tidak luntur mengkilat. Jadi Iya. tambah minyak tanah. Tidak. Ngapain caranya? Kan dia itu nanti dijemur, nanti kalau ditaruh di matahari baru kita jemur. Setelah nanti dia kering, tidak berbau minyak tanah lagi. Oh gitu. Iya. Terus ini Bu, apa namanya? Warnanya merah apa atau di mana Pak warnanya? Pewarnanya? Warnanya kita pesan dari Surabaya. Oh gitu. Iya. Ibu beli di warung atau di sini? Di toko ada yang jual? Di toko ada. Oh gitu. Terus itu apa namanya Bu? Warnanya ini bisa berapa warna dipilih? Warna dasar atau warna macam-macam? Tergantung. Kalau warna ada 10 macam. Apa aja Bu? Merah, kuning? Merah, kuning, hitam, putih, hijau, ungu, banyak. Ibu nggak pernah beli benang yang udah berwarna hitam atau? Tidak ada dijual yang sudah diwarna, semua dijual cuma yang putih. Oh, tidak ada benang warna berwarna-warna? Tidak ada, cuma kita sendiri yang taruh warna. Oh gitu. Iya. Ibu belajar menenun dari mana Bu? Dari nenek. Oh gitu, diajarkan Iya. ya? Nenek ajar mama ajar kita. Anaknya Ibu sekarang menenun nggak Bu? Belum. Oh masih kecil ya? Masih Jadi kecil. rata-rata umur muda bisa tenun ya? Iya, kalau saya kelas 2 SDN sudah bisa menenun. Bu, apa namanya, dalam sehari dengan alat seperti ini bisa bikin semeter dapat tidak? Tidak sampai. Rata-rata berapa Bu? Untuk satu kain? berapa Satu hari? kain 2 minggu. Satu kain 2 minggu ya? Iya. Cukup lama Bu ya? Iya. Gitu. Dan lagi pinggang ya kayak kadang-kadang. Iya. Jadi gimana? Alat cara gunainnya Bu coba kasih. Begini. Itu pinggang buat tahan badan ya? Iya, supaya dia ndak luntur jadi anunya kainnya, kita tahan dari belakang begini. Kalau nggak pakai penahan di tembok apa? Ndak bisa. Nanti kainnya nanti ndak tidak baik nanti jadinya. Ndak rapat sekali. Karena ini dari anunya ini kita sampai begini. Tapi kaki nggak main ya, nggak kayak tembok? Ndak. Oh, cuma tangan aja. Iya, tangan saja. Nama alat ini apa Bu? Oh. Kalau ini namanya balida. Apa Bu, kasih lihat ke sini kamera Bu? Ini. Itu apa, buat apa ini gunanya Bu? Untuk dipakai batoki sehingga jadi kainnya. Oh gitu. Iya. Terus apa lagi yang pakai alat? Kalau ini, iya. Kalau ini sisirnya, sidrati. Iya. Mas Den? Lokasi sini Mas. Oh iya. Desanya apa? Kalau ini alatnya untuk bekasi masuk supaya benang supaya jadi kain. Toale. Tora. Iya. Desa Toale. Benau Tengah ya. Alat ini ada yang jual nggak Bu? Biasa orang bikin atau ada yang jual berapa lama? Dijual. Iya. Mulai Kan dari separuh SD orang kelas tidak tahu, SD. tidak ada kayu warna Iya. hitam. Kalau
Tidak kayu warna hitam, tidak. Sudah sampai bagus, kita kawin, pakai sampai 2 Oke. anak sudah. Sudah lama, lebih 10 Kalau tahun bias kan sudah. ringan. Iya. Tidak bagus dia kalau dipakai Iya, begini. kebetulan Bapak yang tahu, Iya. Bapak yang bikin. Kuat. Iya. Makanya kita pakai kayu hitam. Iya. Dari zaman dulu. Iya, dari nenek-nenek. Ada yang datang atau itu jual ke pasar bisa langsung. Tidak, dibawa ke Palu. Ada bosnya kita lah ambil. Ada memang saya punya bos dari Palu. Iya. Kita biasa 2 minggu. Benang putih dulu. Iya kan, kita banyak beli dulu anggota. benang putih, baru Jadi kita bisa rendam. kumpul semua Rendam ada sarungnya, setengah baru jam. sebawa sama bos. Baru kita taruh warnanya. Dicelup dulu jadi warna kayak tadi. Kalau Warna satu merah sarung 500. Baru kita masak. Lain kalau setelah sarung dia laki-laki nanti mendidih 500, sudah, kalau tidak sarung tidak perempuan lama pakai lagi selendang masak, 600. baru kita campur air minyak tanah. Kalau Supaya kainnya warnanya 4 meter, tidak satu luntur sarung. mengkilat. Iya. Tapi nanti kainnya bau minyak Iya, Kan tidak. 2 meter Baru dipotong. Kan dia itu nanti Setelah nanti habis dijemur, itu dia nanti baru disambung, dijahit, taruh di jadi matahari, sarung. baru kita Disatukan jemurkan dia. Setelah nanti dia kering, tidak berbau minyak tanah lagi. Iya. Terus ini Bu, apa namanya? Warnanya merek apa atau gimana ya warnanya? Warnanya. Warnanya, kita pesan dari Surabaya. Iya. Iya, di toko ada. Ya lumayan untuk sehari-hari. Ibu masih pengen terus ini tertentu bisa berapa warna? Bikin warna dasar atau Iya, terus tergantung. Iya, kalau warna ada 10 macam. Senang, sudah biasa. Merah, kuning, hitam, putih, hijau, capek, banyak. cuma tidur. Iya, karena kita sudah Tidak ada terbiasa dijual yang begini. sudah diwarna. Kalau Semua tidak kita dijual anu cuma lagi yang ini putih. pegang, capek. Tidak ada, cuma kita sendiri yang taruh warna. Iya. belajar Dari nenek. Iya. Nenek ajar mama bunganya. ajar kita. Ada bunga matahari, ada belum bunga terompet, ada merah. Iya, kalau saya kelas 2 STM sudah bisa yang paling khas di sini apa? Ciri khasnya apa sehari dengan alat seperti ini? Ciri khasnya ini biru ya? Ini paling yang begini. ternyata paling banyak. Iya, satu kain 2 minggu. Bunga matahari, banyak. Kalau pembeli paling bisa yang ini warna. Iya. Tergantung kan itu dipesan. Gini. Paling banyak yang Iya, karena satu kali dibawa itu bukan cuma satu warna. Banyak warna kita bawa. pentingnya buat tahan badan ya. Iya, supaya dia ndak luntur jadi anunya kainnya. Ada tahan dari belakang begini. Iya. Kalau nggak pakai penahan, Sarung donggala ndak bisa. Nanti kainnya nanti ndak tidak baik nanti jadinya. Sarung bomba lain. Ndak rapat sekali. Karena ini dari anunya ini kita sampai begini. tapi kaki nggak main ya. Rata-rata iya. Semuanya dalam satu rumah itu pasti ada. Iya. Baru Boys Iya. Antibacterial Facial Foam. Formula antibak aktif bersihkan bakteri penyebab komedo dalam Tidak 10 ada. detik. Kayaknya sudah jelas sekali ya, ini dijelaskan ya. Ngerti nggak apa yang dibilang sama ibunya tadi? Oke, Nuliati, thank you. Ngerti nggak apa yang dibilang? Kayaknya kalian sudah mengantuk apa gimana ini? Ibu aja semangat, padahal tadi Ibu ada kegiatan loh. Sama-sama Ngerti, Ibu Eda. Ibu, halo Ibu. Halo sayang. Ya, Ibu tadi saya tahu Ibu di bawah kan di Swissball. Saya mau ke bawah tapi Ibu sudah pergi. Kan tadi itu saya di atas, Ibu. Masa? Wah, kita di atas. Kegiatan apa? Kegiatan apa? SPMI. Oh, Ibu berarti Ibu tidak diundangnya? Ibu kan senat. Enggak, iya maksudnya senator. Iya, ini Ibu kayaknya itu yang SPMI namanya penyusunan dokumen kan Ibu. Jadi yang ini mungkin yang yang dari bukannya dari tiap prodi 2 ya, Bu? Makanya Ibu Ibu bingung dari sejarah siapa dikirim?
Tadi seingat saya tidak ketemu orang sejarah, Ibu. Atau jangan-jangan saya yang tidak ini. Berarti tidak ada orang sejarah yang Saya kurang tahu, Ibu. Tadi cuman ketemu fisika. Mungkin beda gelombang kali, Bu. Tidak lah, masa beda gelombang? Karena kan ini dibatasi, jadi katanya ada. Oh iya, betul. Siapa pemateri? Pemateri Pak Heri dari Universitas UNS di Solo, Bu. Online, daring atau luring? Pematerinya daring. Pesertanya luring. Pesertanya luring berarti cuma pakai layar saja ya? Iya. Katanya dibagi soalnya kan corona. Nah, kalau mengundang semua prodi kayaknya tidak mungkin ya, Bu. Iya, berapa orang tadi sama kita? Cuma sedikit, kita tadi cuma sedikit, tidak sampai 50 lah. Tadi ada 15, berarti ada gelombang kedua lagi mungkin, Bu. Berarti Ibu Vivi yang di lantai 2 tadi tuh? Iya, saya tadi mau turun ke bawah, ada Ibu Eda di bawah ini. Dari mana? Saya bilang begini, dari mana ini anak tidak tahu juga. Berarti Ibu lihat, Vivi lihat saya naik ke atas? Tidak lihat, cuma saya pastiin pasti ada Ibu Eda. Senat kan, Bu? Pasti ada Ibu saya. Iya. Makanya enak lah. Ibu tadi presentasikan visi misi. Iya, pasti toh, Bu. Makanya saya bilang pasti ada Ibu Eda di bawah pada saat saya turun ke bawah. Dia tahu, dari mana? Saya bilang, banyak betul matanya di manusia ini. Dia tahu Ibu Eda di senat ya. Saya bilang, iya. Hanya beda ruangan, saya di atas, Ibu di bawah, ya Allah. Makanya tadi berarti kita bisa intip. Saya tidak bisa intip karena kita di atas, saya di bawah. Iya, makanya tadi sebenarnya kan kuliah siang, tapi karena mau gimana ada kegiatan, ya malam minggu lagi deh. Iya, apa-apa kalau tapi sudah. Tapi Ya, mereka enak nanti kalau di Tondo, Dinda. Iya. Banyak makanan di sana kan. Makanan juga enggak mahal kok, murah-murah. Tenang, ada Endang yang koordinir di asrama kan? Iya, banyak dijual di sana makanan, enggak terlalu mahal kok. Jadi Ibu tunggu kalian kan Ibu kan rumahnya di Tondo juga. Jadi Ibu tunggu kalian di Bundaran, kalian jalan dari asrama ke Bundaran itu. Kenapa rame-rame tuh? Ibu Vivi di mana, Kak? Di Jalan Pendidikan, dekat sekali sama mereka ini. Oh ya, dekat mereka. Oh ya, gampang berarti mereka ya. Lari ke Ibu Vivi, cuma saya yang jauh. Nanti Ibu kan disinggah kalau misalnya mau pergi dijemput. Jauh. Iya, makanya Bu. Tidak mungkin suaminya Ibu yang mau ke antar Ibu di kampus, habis itu kan balik lagi, mending kita yang samperin Ibu ke sana toh. Gitu saja. Oke deh. Tadi kalian mengerti nggak videonya? Kurang lebih kalau menurut Ibu mengerti ya? Mengerti, Bu. Nah, cara pembuatannya untuk sarung donggala itu pertama dia apa, Endang? Kalau kau mengerti, kau jelaskan. Coba Endang, jelaskan Endang. Pertama menyediakan bahan dulu, Bu. Itu kan benang putih yang dibeli dari Surabaya. Kira-kira kalau benang lain boleh nggak? Benang lain boleh nggak? Tidak bisa lah Ibu Vivi. Boleh, Bu. Saya mau tes Ibu. Apa tadi kan sudah dibilang sama ini? Karena Bisa Dinda sebenarnya pakai benang lain. Cuma berarti bukan lagi sarung donggala, Dek. Sarung donggala motif lain, motif ala Vivi. Gitulah. Oke. Oke, Endang. Gimana? Teruskan, Endang. Setelah itu Bu, dilarutkan ke dalam apa itu tadi, cairan yang sudah diberi warna, maupun dari warna buatan maupun dari warna yang dari bahan alami seperti kunyit maupun apa tadi itu, ada tumbuhan lain, pohon jati, daun pohon jati. Nah, lalu direbus. Setelah itu dikasih minyak tanah biar dia tahan lama dan mengkilat. Setelah itu ditiriskan, Bu. Dikeringkan, dijemur dengan sinar matahari biar kering dan bau minyak tanahnya menghilang.
Lalu berarti tidak dengar betul videonya ini Endang, terima kasih Endang. Nah. Lalu benangnya baru bisa untuk disulam. Disulam. Disulam apa itu namanya? Lupa namanya, Bu. Bukan disulam, bukan disulam. Disuling apa? Suling, Pak. Dia apa? Apa sih namanya itu? Ditenun. Ditenun. Oke, terus? Ya, ditenunnya butuh proses. Mungkin satu kain itu bisa selama 2 minggu pembuatannya, proses pembuatannya. Jadi seorang yang mau. Betul sekali. Jadi kurang lebih 2 minggu untuk kalau misalnya motif-motif yang biasa. Tapi kalau misalnya untuk corak-corak yang lebih sulit, itu butuh waktu sampai 1 bulan sampai 2 bulan ya kan. Nah ini sebenarnya kalau melalui video kalian sudah tahu. Oh jadi seperti ini orang-orang di sini, orang-orang Palu, suku Kaili membuat menenun kain sarung donggala itu. Nah, sebenarnya sisanya ini tinggal kalian langsung lihat fisiknya toh. Inginnya lihat fisik bagaimana itu kainnya sebenarnya. Nanti kalau misalnya kalian mau ke Palu itu tuh pulang wajib itu kasih oleh-oleh ke orang tua. Karena kebanyakan orang-orang yang datang ke Palu pasti kalau misalnya mau pulang pasti ke jalan ke Dondong. Pokoknya di jalan-jalan sana itu tempat penjualan kain donggala, batik-batik donggala itu. Ya kan, Bu? Di Kedondong, di Mangga itu banyak. Iya. Nanti tidak enaknya itu sarung donggala itu beda dengan batik lain. Batik lain mungkin dapat yang harga 45.000. Donggala tidak bisa. Mahal. Itulah ya. Kadang-kadang anak-anak begini ya tapi kalau seperti Felix kan banyak uangnya. Bisa beli dia banyak uangnya Felix. Ngomong-ngomong oleh-oleh, Ibu nyindir mahasiswa untuk memberi oleh-oleh kah? Dari Oh tidak nak, tidak kasihan nak, semestinya kami yang kasih kalian nak, tidak. Tapi, kami yang harus memberi kalian nak, tidak. Iya, insya Allah nanti apa namanya ke sini paling enggak kita lihat sama-sama bentuk fisiknya kain donggala itu seperti apa ya kan, karena kan kita cuma lihat videonya. Oh begini bentuk-bentuk kainnya, modelnya seperti ini. Nanti kalau ke sini insya Allah kita lihat langsung bentuk fisiknya kayak gimana, ya kan? Kemudian ada lagi pertanyaan, sebenarnya sih cuma itu cara membuat, kan untuk Kebinekaan 5 bagaimana sih kita, bagaimana proses pembuatan sarung donggala itu. Nah proses pembuatan sarung donggala Ibu sudah perlihatkan tadi, ada proses-prosesnya, ada tahap-tahapannya sampai jadi sarung donggalanya itu, ya kan? Nah setelah itu kalian ada pertanyaan enggak? Yang menjadikan ciri khas kainnya itu apa, Bu? Ya, kalau kan tadi banyak jenisnya tuh kayak jenis saja, tapi kalau yang menjadi ciri khas atau kita kayak misalnya sekali lihat tuh, oh ini tahu kain batik donggala gitu, Bu. Yang menjadi ciri khas kain batik donggala itu motif-motifnya ya, Bu? Oke, boleh saya sedikit Ibu Vivi? Oke, silakan Ibu. Oke, terima kasih banyak Ibu Vivi. Kau Endang terlalu banyak pertanyaanmu. Enggak apa-apa, Bu. Biar kita tahu semuanya, Ibu. Endang itu kalau misalkan terkait dengan kain donggala sebenarnya itu Dinda banyak sekali sebenarnya jenis-jenis kain donggala. Pertanyaannya Endang tadi apa Endangnya? Yang menjadi ciri khas kain donggala. Jadi yang menjadi penciri khas daripada kain donggala yang pertama, kalau dibandingkan dengan kain-kain lain, Ibu melihatnya itu yang ada dua ya kain donggala ini. Ada yang asli nak, ada yang asli, ada yang sudah dibuat oleh mesin. Nah, kalau yang asli seperti yang kalian nonton tadi itu asli nak. Jadi itu masing-masing penciri khasnya itu dilihat dari corak aslinya, coraknya.
Kalau misalkan corak asli kain Donggala itu ada yang disebut dengan kain pelekat. Kain pelekat itu namanya Buya Garusu. Jadi yang pertama itu pencirinya itu adalah dilihat dari corak asli kain tersebut. Nah, corak kain asli tersebut disebut dengan Buya Garusu. Nah, kalau misalkan Buya Garusu ini ada perpaduan hubungan dengan kain sarung yang ada di Tanah Bugis. Ciri khasnya itu terlihat dari dia licin, mengkilat, dan ini lebih sedikit lumayan harganya karena benang katungnya itu masih diberi kanji anak-anak, masih diberi. Jadi kain pelekat Garusu ini dibandingkan yang lain itu dengan dia juga sama dengan sebenarnya kain Buya Bomba itu harganya sama. Nah, kalau misalkan kain pelekat Donggala yang kotak-kotak ini yang disebut Buya Garusu ini yang paling sering dipakai di Sulawesi Tengah itu berdasarkan ciri corak khasnya itu adalah kain Buya Bomba. Nah, kain Buya Bomba inilah yang memiliki bentuk bunga. Yang seperti yang kalian tadi itu ada bunga-bunga yang ditampilkan oleh yang disebutkan oleh Ibu itu bukan ditampilkan ya, tapi disebutkan bahwa ada ragam hiasnya bunga. Nah, yang lebih cenderung itu orang mempergunakan bunga. Kenapa? Kalau bunga dia lebih mudah memintalnya katanya, dan mereka sudah menjadi terbiasa dengan pola Buya Bomba atau motif-motif bunga ini karena tidak terlalu ribet cara membuat cantingnya atau cara mengkliuk-kliuknya karena mereka sudah terbiasa. Nah, terus kemudian ada juga ada sebenarnya kain Buya Subi. Nah, di antara kain Buya Subi ini lebih menetapkan lebih menciriskan dia berbentuk emas. Nah, ini juga sebenarnya sama dengan kain pelekat Garusu, kain Buya Bomba dengan kain Buya Subi harganya sedikit lebih mahal karena itu tadi betul-betul bahan-bahannya selain tadi coraknya itu yang ribet dibuat, terus kemudian harga emasnya yang lebih dominan, lebih mahal ketimbang daripada kain-kain yang lain. Nah, itu yang pertama terkait dari apa tadi Bu Vita? Bu Vivi? Motif. Terkait dengan motifnya. Nah, terus kemudian kalau misalkan bunga Subi juga sebenarnya Buya Subi ini bunga juga sebenarnya. Tetapi motifnya yang lebih lain. Kalau Ibu di antara semua itu bunga-bunga itu Ibu lebih suka itu bunga mawar. Warnanya dia kayak kehitam-hitaman tapi tidak hitam juga. Kalau dipakai itu kayak bagaimana rasanya ya? Tapi kalau untuk wilayah Sulawesi Tengah orang lebih cenderung mempergunakan warna kuning karena itu adalah penciri khas wilayah Sulawesi Tengah dengan warna kuning. Nah, anak-anak, selain yang Ibu ingin sampaikan bahwa penciri dari kain tenun Donggala ini dibandingkan dengan kain tenun yang lain, itu harganya lebih sedikit, di Jawa juga mahal, nah ada yang juga harga 3.500.000, tetapi kalau di Jawa itu yang harga kain batiknya mungkin masih bisa didapat sekitar 45.000, tapi di sini untuk harga menengah ke bawah sulit untuk didapat anak-anak. Paling murah itu sekitar 175.000, 250.000 itu didapat. Nah, tapi ada juga mahal. Nah, ada 2 juta, ada 3 juta. Tergantung, yang paling murahnya itu 175, mungkin sekarang sudah 250. Jadi kalau ibu kadang dosen berpikir untuk membeli kain tenun Donggala ini oleh karena itu tadi dia tidak merakyat lah istilahnya. Pernah saya memberikan tawaran kepada Dinas Perindustrian, Ibu Vivi, apakah kain sarung Donggala ini bisa lebih diberikan penciri untuk dengan harga yang murah. Cuma masalahnya mereka mengatakan bahwa Ibu Eda, alat dan bahan-bahannya itu mereka tidak bisa buat sendiri, Dinda.
Jadi mereka harus mendapatkan bantuan dari wilayah misalkan dari Singapura untuk mendapatkan bahan-bahannya, dari Surabaya untuk mendapatkan bahan-bahannya. Jadi sehingga untuk itu mereka harus membutuhkan dana biaya tidak sedikit untuk mendapatkan bahan tersebut, untuk memperkuat motifnya, sehingga memberatkan kepada dinas itu untuk mengupayakan bagaimana cara mencari alternatif lain supaya harganya lebih murah sedikit. Nah, untuk anak-anak sebagai gambaran kepada kalian bahwa sebenarnya Ibu ingin mencoba untuk mengantarkan bahwa selain yang disebutkan tadi Ibu tadi, ada beberapa poin yang kalian harus perhatikan, bahwa ketika dalam proses pembuatan kain sarung Donggala tersebut, dia melalui dulu proses apa yang disebut dengan proses pembuatan tenun, proses penenunan. Setelah mereka melakukan proses penenunan, mereka melakukan proses penentuan ragam hias yang disebut dengan menghani. Ada juga prosesnya mengelos. Nah, apa yang dimaksud dengan mengelos itu adalah benang tersebut dimasukkan ke dalam sebuah planting. Tapi orang Jawa canting, memasukkan ke canting namanya. Tapi enggak tahu untuk bahasa Donggala apa namanya. Tapi mereka biasa menyampaikan planting ini namanya kayaknya, Bu. Planting. Tapi kalau orang Jawa menyebutnya sering mempergunakan kata ngelos. Nah, terus kemudian setelah menghani atau memberikan penentuan ragam hias, mereka menyusun antara benang lungsing dengan bandulnya ke dalam proses pemasukan benang. Nah, terus kemudian barulah mereka menggulungnya, menggulungnya ke dalam sebuah kain. Nah, tahap pertama itu pemintalan benang, kemudian pembuatan motif, pemberian warna, kemudian proses menenun. Jadi 4 poin tersebutlah menjadi bagian penting dari kain tenun Donggala untuk dijadikan sebagai aset sumber belajar lokal, misalkan untuk kearifan lokal. Nah, anak-anak selain yang Ibu sampaikan itu tadi, bahwa sebenarnya Donggala itu adalah kota tertua di wilayah Sulawesi Tengah, anak-anak. Dia mulai dikenal dengan kain serun Donggalanya itu sekitar abad ke-16 ke-17, bahkan sempat dan dikirimkan ke wilayah Singapura, bahkan ke wilayah Kalkuta, dalam hal ini India. Nah, proses ikatan itulah yang kemudian orang India Kalkuta juga mengirimkan bentuk kainnya ke wilayah Sulawesi Tengah. Contoh motifnya yang pernah Ibu sampaikan kemarin itu adalah motifnya gajah. Nah, kalau dapatkan motif kain motif sarung tenun di Palu Bomba yang bermotif gajah, itu harganya miliaran, anak-anak. Dan itu dicari sekarang sebenarnya. Dan itu sangat jarang sekali dapat. Kalau seperti yang Ibu bilang kemarin, bahwa sekitar beberapa tahun yang lalu suami saya pernah mendapat katanya, tapi orang itu katanya menjual cuma 350 juta, tapi sekarang sudah miliaran harganya. Kain bomba kaili tetapi motif gajah. Itu adalah pengaruh dengan Kalkuta atau India sekitar abad ke-17 ke-16, ketika proses bangsa Inggris masih berhubungan erat dengan India ketika itu. Jadi yang pertama masuk di sini adalah Portugis, kemudian Spanyol, menyusul Inggris karena karena pola perjanjian antara Eropa dengan pembagian wilayah negara-negara pencaplokan yang dilakukan oleh Inggris dan Belanda. Tetapi tahun 1800-an awal atau 1799 Inggris kalah, terpaksa menyerahkan wilayah kekuasaannya ke Belanda. Ketika Belanda menguasai, maka secara otomatis hubungan antara perdagangan antara Kalkuta ke Palu Sulawesi Tengah dalam hal ini serta-merta terputus, dan sejak itu pengaruh dengan India tidak terputus, tetapi sudah mulai kabur sejak masa pemerintahan, sejak masuknya pengaruh kekuasaan Inggris ke Lembah Kaili. Nah, sedikit Ibu tambahkan bahwa sebenarnya untuk sarung Donggala ini menjadi sebuah kajian fenomenal dan menjadi salah satu daya tarik wisata. Oleh karena kenapa dia memiliki penciri yang beda dengan sarung tenun ikat lainnya. Dan ketika misalkan kita mencoba untuk masuk ke Kelurahan Watu Sampu,
Donggala anak-anak. Kalau toale masih jauh sedikit, tapi kalau ibu itu pernah penelitian sekitar tahun bukan 2006, ibu belum 199 tahun 2000-an lah, ibu pernah disuruh sama ibu siapa ketua jurusan saya waktu itu, tapi sudah sekarang dia ke Jawa, sudah pensiun, untuk meneliti tentang kain sarung tenun ikat Donggala. Nah, ketika ibu melakukan perjalanan itu, ibu cuma sampai ke Watu Sampu, Kabonga, untuk melihat bagaimana ribetnya perjuangan panjang dari para penenun ini untuk menghasilkan satu karya anak-anak. Jadi kalau kalian melihatnya dengan tangan sendiri anak-anak, kalian pasti akan mengatakan sangatlah sedih kalau kalian akan menawarkan kain sarung yang dia buat itu 250 atau 175.000 untuk kalian kurangi. Oleh karena kenapa? Ribetnya itu, sampai ibu waktu itu belum kerja loh nak waktu itu, tapi sampai berpikir, ya Allah, kenapa ribet sekali ini membuat satu biji. Proses waktunya lama, tetapi ini tidak menjadi pekerjaan utama. Hanyalah menjadi pekerjaan sampingan ketika suami pergi melaut. Jadi mereka anggap main-main Dinda, jadi tidak terlalu, kalau misalkan suaminya pergi nak, dia sudah masakkan suaminya untuk berangkat melaut di sore harinya, maka dia pergunakan waktu penting itu menunggu sampai suami pulang untuk membuat satu kain sarung Donggala. Jadi menghasilkan karya satu sarung Donggala itu sekitar kurang lebih 1 minggu 2 minggu mereka selesai, baru mereka kemudian jual ke Palu atau pengepul atau datang sendiri orang Cina mengambil di rumah-rumah mereka untuk kemudian mereka jual. Nah, satu yang menarik dari sarung Donggala ini bukan hanya dijadikan sebagai sarung atau baju batik, tetapi bisa juga dijadikan sebagai benda hiasan-hiasan dinding dari sisa-sisanya. Nah, ketika dijadikan benda hiasan dinding, hiasan dinding di sisa-sisanya, bisa dibuatkan figura atau apa yang jelas sisanya itu kemudian ditempel-tempel, bisa menjadi motif lain tersendiri. Jadi bisa menjadi hasil karyanya Endang kalau ada sisa-sisanya minta saja Endang nanti nak. Oleh karena kenapa? Ini barang ini unik dan langka dan proses pembuatannya yang ribet. Kalaupun kalian ke sana misalkan nanti diajak sama Ibu Vivi dan mendapatkan sisa-sisanya, Bu, boleh saya minta ini? Ambil saja nak. Karena kenapa? Cantik sekali ketika kalian tempel-tempelkan di figura. Kemudian di rumah sisa-sisanya itu tinggal bagaimana caranya membuat perpaduan kalian membuat sebuah karya sehingga bisa dijadikan sebagai mata ketika misalkan kita naik ke lantai rumah atas, di dinding-dinding itu, di papan, kemudian dibuat, dan kemudian di sampingnya mungkin bisa ditempel sarung tenun daerah kalian masing-masing sebagai pendamping dari sisa-sisa itu. Jadi sangat menarik. Nah, terus kemudian kalau dulu waktu ibu tahun 2002 itu ibu penelitian itu, mereka itu menenun masih mempergunakan cara yang sangat tradisional. Mereka mempergunakan alat tenun yang cara tradisional melalui bantuan dari pemerintah, tapi sekarang anak-anak itu kain sarung Donggala yang dibuat secara ATM, alat tenun bukan lagi mesin, namanya ATM itu berkisar harganya katanya 400 hingga 800 per lembar. Mahal juga kan anak-anak. Untuk kita ini, ibu saja PNS nak sangat ribet berpikir untuk membeli. Ibu kalau membeli paling ibu membeli untuk kegiatan-kegiatan di kampus atau kegiatan-kegiatan ketika mau perjalanan dan diminta untuk memperkenalkan sarung Donggala masing-masing wilayah. Nah, omsetnya sebenarnya sangat bagus anak-anak terkait dengan jikalau mempergunakan alat tenun bukan mesin ini yang asli ini, karena mereka bisa mendapatkan katanya per hari itu omsetnya itu bisa sampai puluhan juta jikalau masih mempergunakan alat mesin bukan yang tradisional Ibu Vivi. Nah, perbandingannya itulah anak-anak, kalau misalkan kalian melihat, Ibu yakin dan percaya antara tradisional dan modern, kalian tidak akan pernah menawar yang harga 250.000 itu nak, dibandingkan dengan alat tenun yang bukan tradisional tersebut, ATM tadi itu, yang lebih gampang prosesnya, dan itu mungkin yang harganya sekitar 175.000 hingga 200.000. Nah, perlu kalian pahami bahwa sebenarnya
kain tenun donggala ini berdasarkan jenis-jenis kain donggalanya yang seperti Ibu sebutkan tadi, kain pelekat garusu, kain guya bomba, terus kemudian kain kombinasi antara bomba dan subi, kain guya bomba kotak, kain guya awi, itu sebenarnya masing-masing hanya bisalah dilihat berdasarkan bagaimana cara kita membuat pewarnaan dengan cara yang baik, modern, ragam hiasnya yang polos, kuning, hijau, merah, ungu, dan lain-lain. Tetapi kalau menurut Ibu Vivi ini kan orang MIPA. Bisa sebenarnya kalau Ibu Vivi ahli membuat kain tenun ini, apalagi kita dengan pola-pola modern, dengan pola-pola masih sangat tradisional mereka caranya pewarnanya. Kalau kita menjadikan sebagai sebuah produk baru, tenun kain donggala dengan versinya kita sendiri, Bu Vivi, dengan campuran lain dan pewarna yang lain, tetapi didampingi oleh para pengrajin itu, saya yakin dan percaya bisa dan akan menghasilkan karya temuan baru, motif kain tenun donggala. Karena pola berpikirnya kita dengan pewarnanya kan mungkin lebih modern kita ketimbang mereka. Tetapi saya tidak tahu apakah melalui pengalaman mereka yang luar biasa bisa ditandingi dengan kita yang hanya melihat sesaat atau bisa memberikan hanya pemberitahuan saja sambil lalu. Nah, anak-anak yang Ibu banggakan, yang Ibu sayangi pada kesempatan hari ini, sebagai sebuah wacana untuk kalian sebenarnya, ini kain donggala ini yang sebagaimana disampaikan tadi sama Ibu Vivi, ketika mereka mengerjakan aktivitas menenun ini dilakukan ketika mereka ditinggalkan oleh suami melaut. Nah, istilahnya sebenarnya ada makna mendalam dari tradisi donggala ini. Makna yang dikandung adalah bagaimana seorang istri atau wanita-wanita Kaili, wanita-wanita di Donggala mencurahkan isi hatinya dan emosi mereka selama mereka suaminya melaut. Jikalau Ibu Vivi, mereka menghasilkan karya bunga yang cantik, itulah alur dari pemikiran emosi mereka ketika suami mereka sedang melaut. Jadi terbawa ke bagaimana mereka menghasilkan sebuah karya. Bisa berbunga-bunga warna merah, bisa berbunga-bunga warna hitam katanya. Dari pola bagaimana mereka mencurahkan motivasi dan emosi mereka, kecintaan mereka kepada suami. Jadi lahirlah juga motif-motif yang berbeda-beda dari hasil itu. Nah, itu dari saya Ibu Vivi. Saya kembalikan kepada Ibu Vivi. Mungkin ada lagi pertanyaan dari anak-anak yang lain. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Eda. Bagaimana Endang? Iya Bu, terima kasih Bu penjelasannya. Jadi nanti kalau misalnya kalau misalnya ketemu, nanti sudah bisa bedain antara sarung donggala yang mana batik donggala, yang mana batik khas kayak yang di Pulau Jawa, bisa nggak? Ya, Ibu, mudah-mudahan bisa anak-anak ya. Saya berharapnya setelah pulang dari situ ada kain gratis, Bu. Ya, yang itu yang kita pikirkan dari Ibu Vivi. Vivi, 175.000 kali berapa anak-anaknya kita di sini? Kali 19, Ibu. Masih mending kalau kita dapat 175.000, Nak. Kalau misalkan dapat 250.000 per orang, aduh, kayaknya Vivi kita harus ke lampu merah ini Bu Vivi untuk mencarikan anak-anak kita terkasih semua ini. Ya kalau kerupuk-kerupuk mungkin kita bisa Bu Vivi ya. Tapi kalau goreng lah. Ya boleh lah. Tapi kalau kain batik, nah ya Allah, 250.000 kali. Tapi seandainya Ibu Rektor, nah Ibu pasti kasihkan semua anak-anaknya Ibu yang ada di sini. Dengan Ibu Vivi pasti saya kasihkan. Nanti, tapi siapa tahu ada rezeki anak-anak. Iya bisa, insya Allah. Dia minta Bu, jadi kita mau lihat saja nanti bagaimana pembiayaan ini. Iya, memang ya betul itu Dinda. Karena betul. Kan pinter-pinternya kita toh. Iya betul. Jadi nanti insya Allah ya berdoa saja deh. Semoga bisa dapat pulang ke kampung dapat kain batik donggala 175.000 kali 19 orang. Wow. 175.000 masih mending Bu Vivi sekarang harga susah. Paling 250 Dinda, 275 lah satu biji. Gitu ya Bu, mahal. Iya, karena ini unik, motifnya ini enak, unik dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang masih kasar. Ini kasar sekali Bu, kasar karena tradisional. Iya betul. Saya kasar aja Bu belum pernah
beli batik Donggala menggunakan uang pribadi. Cuman pada saat tahun Karena dikasih kampus kan sama, ibu juga Iya. begitu. Ibu cuma dikasih kampus anak-anak. dikasih Saya di kampus. Saya Nanti sudah pas- terbayang untuk diolah jadi baju, Bu. Iya betul nak. Baju bagus jadi dibuat nak jadi baju untuk ya. lebaran orang tua nak. Endang bagus sekali. Atau- Jangan pergi ke Palu sebenarnya tanpa membawa pulang oleh-oleh kain ini. Iya, nanti beli ini aja. I love Kota Palu. I love Kota Palu. Iya, kalau misalnya nggak bisa itu kan bisa lah 35.000 kali 19 mahasiswa, boleh lah. Nah, kalau itu boleh lah itu anak-anak. Udah kira barangkali dosennya ini kasihan rektor, wakil rektor, dekan. Ya Allah, Ibu Eda cuma ketua jurusan. Masih mending dari bilang Bu Vivi. Iya, masih mending Ibu Eda ketua jurusan. Ya, Kita itulah. berdoa aja. Kita berdoa saja nak ya, berdoa saja sayang. Mudah-mudahan kita Insyaallah, diberikan insyaallah. rezeki sama Ibu Eda, diberikan juga rezeki Bu Vivi. Amin robbal Ya, alamin. amin. Disolawatin. Biasanya kalau disolawatin itu bakal tercapai toh. Iya, anak-anak dari tahun namanya Jo. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terkait pembuatan sarung batik. Batik Donggala ada lagi. Kalau punya ibu tuh Ibu Eda punya saya kemarin motifnya ini motif apa ya Bu? Bunga-bunga juga. Iya, itu bunga-bunga Ibu Vivi. Coba saya share ya Bu. Ini. Mana Bu Vivi? Kelihatan enggak Bu? Enggak sayang. Oh enggak ya. Kelihatan, Bu. Kelihatan? Kelihatan. Oh, Baju orange. Ibu Eda tidak kelihatan, berarti Ibu Eda yang lagi. Kelihatan nggak? Ini Bu, motif saya tuh kayak apa itu? Enggak kelihatan, yang saya lihat mukanya ini cuma Bu Vivi. Kelihatan nggak Dek? Ini Kelihatan. juga. Di sampingnya Fans. Ibu juga ini dia motif kain batik Donggala juga. Cuma punya Ibu ini batik Donggala yang versi ceweknya. Ibu nggak mengerti juga apa Ibu juga cuma dibelikan waktu lalu itu pada saat kegiatan. Belum pernah Ibu beli pakai uang pribadi, serius. Nantilah kita berkunjung ke sana ya. Kalau ibu anak-anak suka itu motifnya Buya Subi Kumbaja. Enggak terlalu ribet, sederhana motifnya. Enggak ribet, enggak banyak. Itu seperti bagaimana itu Bu? Buya Subi Kumbaja. Buya Subi Kumbaja itu ya cuma kayak gambar-gambar apa ya, persegi panjang, baru ada Kayaknya tadi titik-titik. itu punya Ibu itu punya Ibu kan gambar-gambar persegi ya? Nggak mengerti. Jangan-jangan itu Ibu, jangan-jangan Ibu, Warna jangan-jangan kuning ya Ibu. Bu? Enggak, warna kuning orange gitu punya Ibu kemarin kegiatan. Jadi pakai batik bomba, kita pakai batik ciri khasnya Kota Palu. Ya, kalian cukup makan anu saja nanti, makan kaledo saja. Ibu Vivi yang Ya. masakkan. Tip wajib, semuanya wajib try. Jadi siapa yang masakkan Ibu Vivi? Nanti ini kan Bu ada kegiatan kuliner kan di ini tercover di sini. Jadi kegiatan kuliner saya alihkan ke luring Bu, karena nggak mungkin kuliner versi daring kan. Betul. Iya, jadi saya alihkan ke belakang ke luring. Jadi semoga kita kalau misalnya udah luring langsung kita kuliner. Masuk kegiatan kebinekaan itu. Oh, betul. Berarti Kalau tadi bagaimana nyicipkan ya, Bu? Ibu Eda. Iya, Ibu. Berarti Ibu Eda yang masak. Ibu Eda. Tidak berame-rame kita, Bu. Kan nggak mungkin. Iya kan? Iya. Betul, kan dekat jadi bawah anak-anaknya. Kalian dengan Ibu Vivi kan dekat di kampus. Ibu, nanti kan kegiatannya ini ada 2. Untuk kebinekaan kuliner itu ada yang kita langsung ke tempat lokasinya yang terkenal di Kota Palu. Terus yang kegiatan keduanya lagi itu kita langsung masak. Nanti anak-anak juga di sini masak-masakannya, Bu. Jadi kayak saling bertukar ini, jadi Ibu nanti bakal ngerasain makanan khas Bengkulu, Endang. Ya, wajib tahu ya itu. Berat yang dimana mereka biaya dan masakan kita dengan
Tempoyak, Bu. Gimana itu ya? Bisa ya? Bisa nggak ya? Kira-kira bisa nggak tercover di kebinekaan? Karena kalau misalnya tercover itu ada biayanya juga. Semoga nanti kita hitung-hitung dulu ya. Terus itu aja kalau misalnya kuliner nanti kita kan ke ini makan ini apa namanya makanan khas Kota Palu yang sangat enak dari tulang sapi ya Bu. Iya, tulang sapi. Pak anu apa? Kale orang Kaili kan tidak makan kerbau. Ya. Berarti kalau makan kerbau itu larangan, Bu? Bukan larangan, nah ada ceritanya mereka masa lampau, katanya kerbau lah yang menyembuhkan. Ingat ceritanya tentang kemarin itu bahwa kerbau yang menyembuhkan Randa Tovea. Nah, ternyata ibu dapat cerita itu bahwa mereka orang Kaili tidak makan itu gara-gara itu anak-anak, karena mereka menganggap kalau menurut mitos lagi, kenapa mitos? Ingat bahwa pengaruh yang pernah masuk di sini adalah orang India. Karena adanya masuk orang Inggris. Nah, walaupun tidak terlalu terdeteksi dan ibu belum mendapatkan datanya, tetapi ibu menganggap bahwa kerbau menjadi sebuah simbolisasi, sebagai simbolisasi pendewaan bagi masyarakat Hindu pada masa itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena ibu tidak berada di fase itu, cuma ibu bisa mengestimasi berdasarkan sumber-sumber sejarah, berita-berita orang-orang tua dulu, dan cerita-cerita mitos yang menjadi legenda kehidupan masyarakat Kaili. Ya. Oh iya Ibu, untuk kegiatan kita Bu, yang untuk kenali asalku itu boleh nggak Bu kita kasih saran mahasiswa bawa apa baju khasnya untuk daerahnya, boleh nggak ya Bu? Nanti, boleh batik saja iya. Dinda. Menurut saya batik saja untuk anak-anak pakai Batik memperkenalkan ya, pada hari kenali asalku. Iya, rencananya itu kan mau dibuat di suatu tempat, entah itu di hotel atau gimana, cuma yang pasti itu wajib memakai ini apa identitas gitu, batik saja ya Bu? Iya, batik saja kan, paling ada juga batik mereka dapat 45.000 deh. Iya deh, bawa batik ya. Batik saja mereka bawa. Tapi tergantung mereka, yang penting ada penciri khasnya yang bisa melekat di tubuh. 100-an harganya Bu. Kalau batiknya itu 100 lebih, 150 ke atas. Oh gitu, jadi mau minta bilnya kita sama sama Endang. Di Palu dengan tempatnya Endang sama nak. Kalau misalnya sewa di sana itu kayak gimana sih? Sewa 3 bulan sama saja beli berarti Bu. Oh iya ya. Rugi Endangnya. Betul Endang. Ya betul. Jadi kira-kira apa yang bisa mencirikan daerahnya kalian nanti? Soalnya itu kita laporkan di akhir itu. Kalau Ibu Vivi kan boleh mereka membawa makanan yang tahan lama. Atau pas di Palu mereka dikirimkan dari orang tuanya sekitar 1 minggu sebelum acara kenali asalku mereka dibawakan. Yang acara itu, yang kegiatan itu sudah saya video Bu, yang saran Ibu Vivi. Oh iya, cuma nanti rencananya Ibu mau bikin kegiatan, maksudnya biar kita tuh terkesan selama kegiatan 25 modul ini, jadi ada salah satu kegiatan Ibu mau buat itu besar gitu. Jadi ada kesannya, jadi di suatu tempat toh, itu juga ada ininya. Ibu pengen tuh kita berkumpul di situ, jadi nanti Ibu bakal mengundang ini apa namanya Ibu Pipi di Tanjung Karang. Nah, iya, Ibu kita menginap di sana boleh nggak ya Bu? Nggak tahu saya deh, dilarang sama rektor. Bu, saya ada saran. Padahal gagahnya di sana. Tapi kayaknya kalau buat surat izin nggak masalah, insya Allah deh nggak masalah ya Bu. Maksudnya di sana. Tidak tahu saya. Iya. Sedangkan kita kan dilarang deh berkumpul-kumpul di luar. Iya, nanti kita lihat ya Dek. Soalnya Ibu pengennya ada kegiatan salah satunya tuh kayak yang. Saya ada saran Bu. Apa Endang? Yang acara Ibu katanya nanti kumpul pakai baju resmi itu, apa nggak ada acara makannya Bu? Kayak
kita bawa makanan tahan lama, misalnya makanan kering dari misalnya dari saya bungkus. Itu maksudnya tadi Endang, makanan kering saja Endang yang tahan lama, membawa sendiri makanannya yang tahan lama, yang bisa memperkirakan pada hari itu belum rusak. Ya saya sama Meutua udah janjian untuk tukaran. Wah, Ibu Mutia berarti untuk Ibu mana? Nah, Ibu pengen juga. Aman, Bu. Siap kalau begitu. Nanti nanti kan kita semuanya ini toh ada nanti ditampilkan untuk makanan khas misalnya dari Bengkulu, dari Aceh, dari itu nanti ada ininya. Maksudnya gitu. Inilah gunanya kita kegiatan Modul Nusantara toh. Gitu yang perempuan bisa tas dia bawa Ibu Vivi. Tas pribadi bukan untuk dikasih Bu Eda, untuk bawa untuk tasnya kalian. Siapa tahu ada tas-tas jinjingan yang bisa kalian bawa dari kampung, perlihatkan Ibu loh. Ini tas ini Bu, tas yang dari kampung saya gitu. Iya, nanti makanya Ibu tuh sebenarnya kalau misalnya sudah luring ya, cuma pada sama kan Ibu sering tanyakan, kalian gimana tiketnya? Maksudnya Ibu mau cocokkan nih sama kegiatan kita tuh sebenarnya kayak gimana? Akhirnya minggu yang ini masih daring, ya udah minggu depan insya Allah. Semoga lah tiket kalian hari Senin lah sudah turun, semua masuk di ini itu. Jadi Ibu tidak ini lagi, jadi sudah benar-benar prepare untuk luring. Jadi tidak pusing lagi daring tuh. Sebenarnya luring lebih enak sih. Apalagi kalian 19 orang luring kan? Jadi semua mahasiswa datang ke tempatnya Ibu, jadi aman lah. Datang ke Palu, jadi tidak ada yang sebagian daring, sebagian luring. Tapi ingat ya, untuk kegiatan ini tidak ada pemaksaan. Jadi kalau misalnya memang tidak diizinkan orang tua, jangan dipaksakan deh. Ya, sudah dibilang dari awal tidak ada pemaksaan. Kalau misalnya tidak diizinkan, tidak dipaksakan, berarti tetap ada untuk kegiatan. Berarti nanti ada 2 versi, luring dan daring. Jadi pada saat teman-teman kalian di sini luring, maka yang daring itu ya kita ini entah kita live streaming apa gimana nanti dikondisikan gitu aja. Tapi sekali lagi nggak ada pemaksaan ya. Tapi kayaknya semuanya ini nggak sabar kan mau ke Palu. Ada yang sudah packing. Iya Bu, semoga aja jadi. Soalnya yang sudah pamitan kalau nggak jadi malu Bu, terpaksa. Iya, itu kan Ibu lihat juga di grup sudah ada yang pamitan. Ya Allah anak-anak. Tapi kayak, iya Bu, sudah ada yang pamitan. Ibu izin bertanya Ibu. Ya, Fadila. Iya, terkait kalau yang daring itu pelaksananya tetap Sabtu Minggu atau bagaimana ya Bu? Kalau yang daring kan nanti kegiatan kita di luring pasti Sabtu Minggu itu nggak bisa ditawar karena Senin sampai Jumat mereka kuliah, ya kan? Kalau yang luring karena kan mahasiswa yang ke sini pasti Senin sampai Jumat itu kuliah di kampus. Jadi untuk kegiatan MN itu sudah tetap di hari Sabtu Minggu, nggak bisa ditawar lagi. Nah berarti yang daring mengikut yang luring karena yang luring di sini nggak bisa ditawar untuk pindah di hari lain. Kayak kalau misal kayak gini kan bolehlah kita pindah malam. Nah masa kita mau kegiatan kayak kemah kan enggak ini kan, jadi tetap kita ke kunjungan kayak misal ke tempat wisata masa malam kan nggak mungkin. Jadi kalau misalnya seandainya nanti ada mahasiswa yang daring, maka yang daringlah yang menyesuaikan yang luring karena tidak bisa Ibu mau paksakan yang luring ini Senin sampai kegiatan mau ambil waktunya di Senin sampai Jumat karena Senin sampai Jumat itu mereka full di kampus. Ya kan? Gitu. Gimana Dek? Fadila mau pergi ke sini apa gimana Fadila? Saya nggak bisa ke sana Bu karena kan kemungkinan ini akhir Oktober ya Bu. Sedangkan awal November itu seperti yang saya ceritakan itu ya terkait dengan beasiswa Bu. Ya nggak apa-apa. Nanti Fadila sedang pakai. Ibu ngerti. Nanti ini menyesuaikan aja ya. Ibu Vivi saya kira dia mau menikah. Saya kira Ibu mau menikah kau nah. So tegang itu tadi saya kira mau menikah. Siapa Ibu yang mau menikah?
Yang tadi itu ndak jadi ke Palu. Oh alah. Mau nak nikah. Insya Allah ini tiketnya kalian, kalau ibu nggak salah ini minggu ini kalian itu sudah mau berangkat ke sini. Karena kan jangkanya itu ada yang sudah 1 minggu itu, 1 minggu lebih itu langsung masuk kan. 1 minggu setelah pengajuan itu sudah masuk. Pokoknya kalau sudah ada tiket salah satu aja, pasti itu yang lainnya mengikut. Karena ke Palu semua toh. Pokoknya tenang aja, nggak mungkin nggak berangkat. Pasti berangkat, tinggal waktunya ini yang kapan. Rugi nah kalau kalian tidak ke Palu, akan banyak cerita yang kalian bawa pulang ke Palu, walaupun ya paling tidak mengenal Palu itu seperti apa, nak. Ya, betul. Oke, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan lagi? Gimana? Ada pertanyaan? Berarti selain Fadila, ada lagi yang nggak berangkat? Oke, berarti 18 orang ya. Ya. Tapi Fadila, kamu sudah pengajuan belum, Fadila? Enggak ya? Belum Ibu, saya belum pengajuan luring. Oh iya, oke. Karena pengajuannya katanya sudah ditutup kan? Iya Ibu. Oke, ya udah, oke, nggak masalah. Aliana berangkat ya, Aliana. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, masih ada? Oke, kalau gitu semoga minggu depan kita ketemu di Palu, nanti kita ke pokoknya Taman Bunaken, Bu. Gimana? Ke Taman Bunaken. Bunaken tuh bukan di Palu, Endang. Bunaken bukan di Palu, Endang. Bunaken di Manado, Endang, Sulawesi Utara. Manado, Endang. Mancing saja, Bu. Saya pura-pura. Jadi Nanti kalau kita ke Donggala, nak. Ke Donggala saja kita. Ke Donggala tuh pusat wisata di sana. Kota tertua. Kota tertua di sana itu tuh banyak tempat wisata, mulai dari Tanjung Karang, mulai dari pusat laut ya Bu, pusat laut. Banyak di sana. Pokoknya keren lah. Bawa memang baju banyak-banyak ya. Tidak bisa juga, kasihan nanti mereka mahal, mereka di pesawat nah jangan bawa. Iya, jangan lupa ditimbang 20 kilo. Bang, nak, jangan nak, nanti kamu terpaksa tidak pakai baju pulang nak, jangan bawa banyak naik. 20 kilo batasnya ya, 20 kilo. 20 kilo saja nak, jangan banyak sayang. Iya. Bawa baju-baju yang ini juga, pakai yang di laut-laut gitu. Nah, yang putih dari Palu itu akan menghitam. Ya, kalau itu sudah pasti nak, orang putih jadi hitam nak. Di sini cocok untuk orang barat. Saya sudah hitam, Bu. Ditakutkan lagi. Oke lah, sampai bertemu lagi. Nanti jadi apa nak? Jadi burik pulangnya ke Bengkulu. Enggak, bercanda itu. Bercanda Ibu, Endang. Ena ganteng kok. Aduh, kawan saya jadi kawan semua, Ibu. Nah, ibunya penipuan. Kenapa? Siapa yang teriak gitu, Endang? Temanmu, Endang, nak. Endang ganteng. Ini Endang. Nanti ketemu di bandara lah sama kalau Ibu Eda mungkin sibuk sekali Ibu di prodi, di jurusan. Nanti Ibu Vivi yang lihat. Kalau bukan kalian cari Ibu Eda tidak traktir kalian. Kalau nanti pada saat kegiatan kita yang jemput Ibu Eda kan. Kita jemput. Oke. Semoga minggu ini kalian sudah berangkat ya. Ibu juga harapnya seperti itu. Jadi kita bisa langsung kegiatannya luring. Sudah banyak juga universitas yang luring. Ibu lihat di grup, wah. Sudah banyak. Jadi menunggu saja ya. Bersabar ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah nggak ada, ini waktu sudah menunjukkan pukul di Palu itu sudah mau 10:30, berarti di WIB 10:30 ya.
Di Aceh jam berapa Aceh? Setengah 10, Bu. Setengah 10 ya. Oke. Diperhatikan itu yang ada di assignment seperti biasa, logbook jangan lupa. Oke. Tapi waktunya lama kok. Ibu tidak menyusahkan. Jadi apalagi kalian juga kuliah. Mata kuliah kan banyak. Kalian ngambil SKS-nya berapa? 20? 24 Bu. 24 ya. Itu makanya Ibu bilang itu tugasnya juga tidak menyusahkan. Minggu depan bisa di store, itu batasnya tanggal 30 kalau Ibu nggak salah. Insya Allah tanggal 30 tuh kalian sudah di sini. Ya kan? Amin. Semangat. Mau tia salam, mau tua salam sama bapak mamamu. Siap, Bu, disampaikan. Ya, Semangat. amin. Nanti Ibu yang akan jemput, insya Allah. Tenang aja, oke? Oke, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu Endang, kita cukupkan ya Bu, ketemu besok. Ibu Endang, kenapa Ibu Endang? Ibu Eda. Oh, kira Ibu Endang, Ibu Endang mana? Ibu Endang, oh nanti Endang nanti kau jangan kaget di sini kalau bahasanya ini ya, pakai kau. Tidak apa-apa, Bu. Sudah terbiasa di sini juga. Sudah terbiasa yang Sunda, yang ini Jawa Barat. Yang Jawa minta maaf nak ya, jangan kaget kalau kau sering mendengar kau nak ya. jangan kaget nak ya. Kau jangan kaget. Lagi orang Medan, Bu. Iya betul. Felix. Oh ya, kangen Ibu sama kau Felix. Mana sudah kau Felix nak? Di sini, Bu. Ini mana? Ini di mana? Ibu tidak pernah lihat mukamu Felix nak. Oh ya. Mana Ibu Felix ini? Di rumah nak atau di kontrakan? Di rumah, Bu. Oh, di rumah nak. Salam sama orang tua nak ya. Iya, Bu. Salam sama Oke, orang tua. pokoknya see you in Palu ya. Semuanya semangat. Kalau Felix banyak uang, dia bisa kesana kemari banyak uangnya. Ini Fernando Siburian ini kenapa off kamera? Vina malam mingguan memang mereka ini. Curiga, berarti lagi kalau Felix beberapa minggu yang lalu itu malam mingguan, berarti ini sekarang tidak dia. Mungkin lagi patah hati pacarnya lagi diambil orang. Felix. Nggak pernah malam mingguan, Bu, lagi. Wah, kenapa nak? Gara-gara apa? Udah lama kali LDR, Bu. Kenapa nak? Udah lama LDR-nya, Bu. Oh, LDR. Oh, jadi LDR dengan siapa nak? LDR dengan orang apa, Felix? Dengan orang spesial lah, Bu, dan sama kawan-kawan juga, Bu. Enggak, maksudnya Ibu nak bukan di tempatnya Felix sekarang, LDR-nya, bukan? Enggak. Ternyata Ibu jadi LDR-nya jauh, jadi nanti malam minggu. Palu itu makin jauh ya, Endang. Kok Endang terus ya? Ini Endang namanya, aduh. Kalau saya Bu Vivi suka namanya Felix, lucu aja. Apa bukan unik. Oke, kalau tidak ada, Ibu cukupkan ya. Selamat beristirahat semuanya. Pokoknya Endang isi semua yang bisa diisi, yang penting timbangannya 20 kilo. Timbang memang. Kalau bisa bawa gitar, tapi jangan berat. Oke. Kalau gitar kan bisa Bu Vivi, dia tenteng, enggak Oh ditimbang. iya, bisa ditahan di bandara nggak sih itu? Tidak saya. Nanti kalau naik bis, gitar-gitar kan? Karena perjalanannya itu kita jalan-jalan, tenang aja. Ibu Vivi sudah bilang begitu Felix, kejar nanti itu, Endang kejar Iya. nanti. Oke. Kita akhiri ya. Selamat istirahat semuanya. Ibu akhiri, Ibu Endang pamit Ibu. Ibu
Endang Ibu lagi. Eda. Ibu Endang terus. Ya Ibu, tadi itu saya bersebelahan dengan teman yang di fisika itu Endang. Ini lagi ketemu Endang, ya Allah. Laki-laki. Ya fisika laki-laki perempuan. Cewek. Iya, namanya Endang itu cewek. Iya, makanya Bu. Makanya Ibu suka sebut namanya Endang karena nama Endang itu cewek. Ibu namanya punya teman namanya Endang Prihatin. Ini Ibu Bu, Eda, Ibu Eda. Salah nama lagi. sebenarnya saya kalau di kampus Sebenarnya saya cewek. dipanggilnya Ensu, Bu. Bukan. Nama panggilannya Ensu, bukan Endang. Ensu. Oh, disingkat. Iya, Bu. Oh, Ensu. Oh, mulai sekarang kalian kalau misalnya nanti ini panggil Ensu ya. Nanti kalau ketemu juga nanti di Palu panggil Ensu. Kak Ensu. Apanya Ruben Onsu? Oke. Oke, Ibu Eda. Siap. Ya. Oke deh, ketemu besok ya. Besok tetap jam 2 insya Allah, jam 2 siang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih, Bu. Ya, pamit. Terima kasih, Bye. Bu. Ketemu minggu depan ya. Ketemu minggu depan, luring maksudnya. Amin. Oh ya, mohon maaf juga, Bu. Kawan saya berisik. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum. Bye, Nuryati.